Selamat Pagi, Bu. pagi, Selamat Bu. pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah sehat. Sehat, Bu. Insya Allah sehat. Insya Allah siap, Bu. Selamat pagi. Pagi, Bu. Selamat Pagi, Bu Erni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Bu Erni. Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Sehat. Sehat ya. Semakin bersemangat yang diharapkan ya. Pagi, Ibu Coach. Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Baik-baik, benar. Ya. Ya. Selamat pagi, Pak Ari, Bu Selamat Erni, pagi, Bu Ratna. Selamat pagi. Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi, Mbak Erni, Pagi, Pak Arif. Mbak Ratna, Bu Ratna. Iya, masih setting background ini kok blur semua ya, punya saya kenapa ini? Pagi Teh Erni. Pagi, Mbak Ratna. Ya, lama banget nggak ketemu ya. Iya, di mana nih? Biasa di basecamp. Mbak Erni Dalam. tambah muda kayaknya dari sini. Aduh. Ya, Alhamdulillah. Pak Arif. Yang diharapkan ya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah juga nih, baik. Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah Sehat, baik, Bu. Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Insya Allah, Bu. Insya Allah siap, Bu. Iya, Bu. Ibu. Hadir, Bu. 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 Aku jawab. Belum bisa masuk, Bu. Baru absen bisi tenan. Belum bisa absen.
Ya. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Febriani sedang berusaha masuk, Bu. Belum bisa. Oke. Lagi berusaha masuk, Pak, Bu. Bisa masuk kelihatannya, Bu, baru mencoba. Hadir, Bu. Bisa masuk. Oh, ada. Hadir, Bu. Hadir. Hadir, Bu. 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 Terima kasih, Le. Hadir, Bu. 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 Hadir. Hadir. Yeah. Pukul hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Ya. Berusaha, Bu. Sedang restart laptopnya. Belum bisa masuk dari tadi. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Sinyalnya saya penting ya, Pak. Mereka sinyalnya kurang. Oke, Bu.
Iya Bu, Mbak Dwi sedang restart laptopnya. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman angkatan 131. Untuk suara saya Oke. sudah terdengar nggak? Sudah Bu. Selamat pagi. Ya, baik, untuk jadwal hari ini pembimbingan kedua nanti akan diampu oleh kelompok 1 Bapak Arif Effendi SHMM, kelompok 2 Bapak Muhammad Rizal ST MSE M Engineering, kelompok 3 Ibu Tri Mardianti Ratnasari SE MACC Accounting, kelompok 4 Ibu Erni Irawati SE MPD. Untuk beliau semua sudah hadir. Kemudian ini saya informasikan kepada teman-teman, jadi nanti setelah bimbingan silahkan mengerjakan evaluasi akademik di Kolabjar studi kasusnya. Jadi setelah bimbingan langsung dikerjakan, untuk waktunya nanti 90 menit. Setelah dibuka itu waktu akan berjalan, jadi langsung dikerjakan, langsung disubmit. Gitu deh. Ya, bisa diterima informasinya? Bisa. Sakit, Bu. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bu. Selamat pagi Bu Ratna. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, sehat Ibu. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah Ibu. Selamat pagi Bu Erni. Selamat pagi. Ya. Selamat pagi Pak Rizal. Selamat pagi Bu. Oke, selamat pagi Pak Arif. Selamat pagi, Bu. Oke, Bapak. Ini untuk peserta sudah siap, Bapak. Saya mohon izin untuk memasukkan ke kelompok, Bapak, nggih? Iya. Dan Ibu, nggih. Mari pulang pergi.
Mbak Desi, itu ada notifikasi join nggak, Mbak? Mbak, Ibu, Ya. maaf tadi ada Iya. notifikasi join, tapi untuk kelompok 3 itu saya kelompok 1. Oh ya, sebentar nggih. Nggih. Ini gini, untuk Mbak Desi, dengan saya pindah ke cadangan dulu. Nanti kalau ada notifikasi join di cadangan, silahkan join. Baru nanti saya masukkan ke kelompok satunya. Ya. Oke. Ada Mbak, di join dulu. Iya. Ya, sendiri kok dari sini. Saya nggak pindah kelompok, soalnya sini kan pindah-pindah terus. Ada yang mau dipaparkan yang rancangannya sudah rampung? Ada enggak? Atau masih proses? Masih proses, Pak. Masih proses. Masih proses, Pak. Belum selesai, Pak. Masih proses. Ada yang kemarin ada yang belum akurasi enggak? Yang Belum, matrik. saya belum, Pak. Saya belum, Pak. Saya, Pak. Oh, Yang itu metrik dipaparkan. Ya, dipaparkan aja, ditampilkan, di-share. Coba punya saya nggih, Pak. Ya. Niku, Pak. Judulnya apa nih, Mas Solih ini? Optimalisasi pembelajaran matematika. Optimalisasi pembelajaran matematika. Lanjutannya apa? Optimalisasi penggunaan media pembelajaran atau alat peraga pada pembelajaran matematika di SD Surateleng 1 Selomboyo. Ya. Kemarin belum ngirim itu ya matrik ya, Pak? Nggih, Pak. Di sini optimalisasi menggunakan penggunaan alat peraga ya? Nggih, Pak. Yang menarik perhatian peserta didik pada pembelajaran matematika. Nggih. Yang menarik perhatian kita suruh ganti ya, dihilangin aja ya. Oh, nggih, nggih, Pak. Ya sudah kan? Nggih, sampun.
Kegiatannya apa di sini? Menentukan media pembelajaran, optimalisasi. Alat peraganya berbentuk apa di sini, Mas? Alat peraganya, nah ini Pak, sebenarnya kan mau tatap muka, tapi Bapak hentikan kemarin apa itu daring nggih Pak nggih. Iya, Jadi daring. saya nggih. Ya. Kalau daring itu nanti saat menjelaskan ke siswa penggunaan alat peraganya, jadi harus ke rumah Home masing. visit ya, harus pakai Nggih. home visit. Home Enggak daring visit. semuanya, tapi ada home visit segala. Nggih. Seminggu 2 kali. Nggih. Kan ini kemarin saya ngambil kelas rendah Pak. Kalau home visit nanti pengelompoknya mungkin terkendala karena masih kecil-kecil, nanti mungkin memberatkan orang tua. Kalau saya ganti ke kelas atas pun Pak. Enggak apa-apa. Oh iya. Ini kan Latsa kan bisa mengambil contohnya di kelas mana kan enggak apa-apa. Oh iya. Ya. Iya Pak. Nah kalau Mas Sorin sendiri biasanya ngajar kelas berapa? Ini saya kelas 2 Pak. Kelas 2. Iya. Nah ini rencana berarti mau ganti kelas? Kelas 5 Pak. Biar bisa, nah kan di daerah Solo kan pegunungan Pak. Jadi kalau udah kelas 5 sudah bisa apa itu pergi sendirilah ngoten Pak. Sudah bisa berkelompok ngoten. Iya. Oh, kalau pegunungan memang susah untuk kalau daring ya. Nggih Pak, nggak ada sinyal Pak. Atau yang punya wifi juga belum semuanya kan Pak. Iya. Nggih. Semama WA juga susah juga ya. Nggih, WA. Karena Suratolong itu desa paling atas di 3 km dari puncak Merapi nggih. Nah, seumpama kalau biasanya gimana? Masuk Ya. berapa kali? Seminggu kami masuk 3 kali ganjil genap, Pak. Oh, kalau seperti itu ya nggak apa-apa. Kalau mau kesulitan daring ya nggak masalah. Ya nanti Bapak Ibu seumpama kesulitan daring mungkin masuk seminggu 3 kali nggak apa-apa. Nanti yang kosong itu Bapak Ibu bisa home visit ya. Karena permasalahannya gangguan ya, karena gangguan sinyal ya, kan susah juga kalau daring. Ya. Nggih, Pak, nggih. Saya kira sih bisa, maksudnya sinyalnya lancar, nggak masalah. Tapi kalau memang kenyataannya memang susah ya berarti bisa tatap muka, tapi jangan full 100%, 50%. Nggih, Pak. Ya. Biasanya 50%, Pak. Oh iya, ada nggak apa-apa. Dan nanti hari yang kosong itu bisa untuk home visit ya. Oh nggih, Pak. Ya, berarti nggak apa-apa kalau semama susah sinyal, tatap muka 50% ya. Minggu 3 kali, nanti 2-3 kalinya bisa home visit sama untuk menutupi ya. Nggih, Pak. Tapi untuk home visit gimana? Ada kesusahan nggak? Kalau home visit, kalau kelas atas tidak ada, Pak. Ya. Nggih. Kalau kelas bawah kemarin kami coba, lah itu orang tuanya nggak bisa. Pripun nggih, kan sami kerja toh, Pak. Oh ya. Kalau home visit yang kelas bawah itu rumahnya jauh-jauh nggak dengan Nggih, Pak. Jauh-jauh juga. Jauh-jauh antar dusun itu sebenarnya nggak jauh, Pak, tapi kan dibatasi sama apa? Jalannya itu curam-curam toh, Pak. Iya. Nggih. Kalau jumlahnya berapa satu kelas, Mas? Dengan satu kelas 2 itu 24, Pak. Oh, banyak juga ya. Nggih. Kalau visit juga susah kalau diplomo. Iya. Masih kecil. Kemudian kalau didatangi satu-satu juga susah juga ya. Nggih, Pak. Caranya aja. Iya deh. Berarti nanti
Ada tatap muka nggak masalah kalau daringnya susah. Nggih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Untuk metriknya ini pripun, Pak? gimana? Perlu ada pembenahan apa? Oh, ya bentar. Kegiatan menentukan media pembelajaran, mendapat izin, kemudian kolom 5 keterkaitan substansi mata pelatihan, pelayanan publik. Kalau terkait agenda ketiga, sayanya dihilangin aja, nggak usah pakai kata. Nggak usah pakai kata saya. Kata saya nggih. pada nilai-nilai anekanya. Ya. Oh, nggih, Pak. Nggih, Pak. Nggih. Lajeng WG-nya sebentar, WG-nya apa itu? Bekerja sama dengan kepala sekolah, identikan sesuatu. Kemudian yang kolom 6, kegiatan ini berkontribusi terhadap visi Kabupaten Boyolali atau Boyolali Maju, menanyakan implementasi. Kegiatan ini menguatkan capaian ya ada bawahnya, menentukan media pembelajaran, bawahnya lagi. Yang sebentar, yang tahapan kegiatan A, produksi dengan kepala sekolah tentang akuntabilitas, self konsultasi dengan Basura, kemudian suatu self konsultasi dengan etika publik. Bawahnya lagi. Bawahnya lagi. Bawahnya lagi. Pembuatan alat peraga pembelajaran. Alat peraganya apa saja berarti di sini, Mas? Nah, ini Pak, tadi kalau jadi kan tadi boleh untuk tatap muka nggih, jadi saya tidak jadi ambil kelas atas. Kalau masih kelas 2 saya akan membuat semacam tangga pintar itu Pak untuk penjumlahan dan pengurangan. Ya. Oh ya, ada nggak apa-apa. Berarti akhirnya ini tetap kelas 2. Kalau Bapak mengizinkan itu tatap muka, ya kelas 2. Ya, tapi Pak, yang penting tatap mukanya 50%. Oh, nggih Pak, nggih. Ya nanti pakai masker segala, pakai masker enggak biasanya? Iya, pakai masker, pakai protokol kesehatan yang iya. Ada persetujuan orang tua enggak? Biasanya. Nah, itu malah orang tua yang meminta, Pak. Oh, yang meminta. Tapi kalau bisa harus ada buktinya, ya. Suatu saat nanti ditanyakan oleh penguji mana surat pernyataan dari orang tua atau persetujuan dari orang tua, kan bisa Bapak Ibu menunjukkan ini kalau ada persetujuan dari orang tua. Ya. Oh, nggih, Pak, nggih. Walaupun orang tuanya setuju, malah disuruh tetap harus minta itu pernyataan orang tua. Ya. Nggih, Pak. Berarti semuanya sama ya, maksudnya sulit untuk daring ya? Nggih, Pak, hampir semuanya kendalanya sama. Ya, Pak. Yang di Solo begitu, Pak, kendalanya, Pak. Iya, itu. Nanti suatu saat nanti kalau tanyakan penguji ya terus terang aja, karena untuk daring susah ya. Nanti penguji juga mengharapkan kalau masih pandemik ya tetap daring. Tapi kalau memang kenyataannya susah untuk daring ya masalah tatap muka, yang penting ada apa?
melalui prokes yang ketat ya. Nggih, Pak. Nggih, Ya. Pak. Lanjut nggih, Pak. Ya, benar, dan publik. Ini juga nanti saya yang dihilangkan terkait agenda ketiganya ya. Pripun, Pak? Sayanya dihilangkan ya. Oh nggih, oh Yang nggih. terkait agenda ketiga. Oh nggih, nggih, Pak. Berarti ini alat peraganya sudah, karena sudah rencana kelas 2 berarti nanti ditentukan aja ya di sini ya alat peraganya apa gitu ya. Oh nggih, Pak. Nggih. Kan belum masih bimbang kan antara kelas 5 dengan kelas 2. Nggih. Atau di sini alat peraganya maksudnya nanti macam-macam alat peraganya. Alat peraganya satu, Pak. Satu itu ya. Berarti disebutkan aja kalau satu ya. Oh nggih, Pak. Kalau macam-macam ya nggak apa-apa alat peraga belajar nanti isinya macam-macam. Oh nggih, Pak. Nggih. Tapi kalau satu disebutkan aja langsung. Nggih. Oke, bawahnya. Desain alat peraga sesuai dengan materi. Ya Mas, balik lagi. Ini anti korupsi indikatornya apa ini? Jujur, Pak. Ya, oh ya. Saya dalam membuat alat, cuma kan harus ada, tetap harus dimunculkan. Maksudnya di kalimat itu harus ada kata jujurnya, ya. Oh, nggih, Pak. Kan sini kan sudah tulis jujur ya. Nggih. Sudah dalam kurung jujur. Orangnya kata juga harus ada kata jujurnya. Oh, nggih, Pak. Ya. Nggih. Kan belum ada, kan belum muncul, ya. Sepertinya yang di akuntabilitas bahwa yang tahapan kegiatan sih kan akuntabilitas dalam kurung tanggung jawab. Di sini kan ada kata tanggung jawab indikatornya. Saya mengecek keamanan alat peraga dengan teliti dan penuh tanggung jawab ya. Nah, tanggung jawabnya di sini kan ada ya kan. Nggih, Pak. Yang anti korupsinya jujur ada, berarti orangnya kalimat juga harus ada ya. Oh, nggih. Bawahnya. Ini juga yang komitmen itu sebentar. Itu juga belum dimasukkan ya. Efektif dan efisien kan belum kan? Oh, nggih, Pak. Ya, itu nanti juga dimasukkan. Bangga atas produk sendiri yaitu sila ketiga ya. Nah, bawahnya lagi. Yes, sudah, Pak. Tapi harus bangga atas produk sendiri, maksudnya orangnya Mas Solihinnya ini kan baru bangga atas produk sendiri. Nggih. Dan kalimatnya kan belum ada kan, coba bawahnya lagi. Ada enggak? Nah, belum ada, nanti diuraikan ya. Yang bangga atas produk sendiri itu siapa yang bangga? Ya kan belum ada yang nasionalisme. Nggih. Nomor 3 kan belum ya. Oh, saya Bang. Oh, nggih. Ya belum ada kan. Diuraikan. Oh, nggih, Pak. Memakai kata saya, nggih. Saya ya. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Ada bawahnya. Membuat rancangan, ini RPP jangan dimasukkan tolong ya. Oh, jadi diganti kegiatan lain ngoten, Pak? Ya, masalahnya kemarin waktu pas seminar itu ada penguji yang suruh menghilangkan ya. Oh, nggih, Pak. Karena RPP itu sudah kewajiban dari seorang guru ya. Jadi dianggap kewajiban, jadinya jangan dimasukkan di kegiatan ya. Kalau mungkin dalam tahapan nggak masalah, nggak kelihatan kalau tahapan kegiatan. Tapi kalau di kegiatan kan kelihatan sekali ya membuat RPP. Tapi kalau di tahapan nggak begitu kelihatan ya.
semua dan masukan diterapkan ya nggak apa-apa. Atau nggak sama sekali ya nggak masalah. Oke. Misalkan saya ganti kegiatannya itu semacam menampilkan video, ngoten? Ya bisa. Oh, nggih, Pak. Nggih, Pak. Nanti biar lebih jelas kan nanti anak-anak kan dengan video itu mungkin biasanya kan anak-anak kan senang dengan video ya kan. Oh, nggih, nggih. Malah mungkin lebih jelas dengan penjelasan pakai video. Nggih, Pak. Jadi ini untuk kegiatan membuat RPP ganti sedanten nggih. Ya. Masuk Bapak Ibu semua ya RPP diganti aja. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Melaksanakan kegiatan pembelajaran matematika dengan menggunakan alat peraga. Nanti bisa ditambah alat peraga lain juga bisa loh, Mas. Alat peraga lain. Di sini kan masih satu ya. Nggih, nggih, Pak. Nggih. Saya kalau bisa tambah alat peraga lain. Ya. Nggih, Pak. Tapi ditulis di situ enggak, Pak? Gimana? Alat peraga lainnya itu maksudnya dipaparkan di sini buatan di Ya kan nanti disebutkan alat peraganya, sing nomor 2 itu alat peraganya apa, nomor 3 alat peraganya apa disebutkan. Oh, iya, Pak. Gimana? Atau mungkin untuk kegiatan 3 tadi menggunakan alat peraga yang pertama, terus yang ini menggunakan alat peraga yang kedua, ngoten nggih? Mungkin. Ya. Ya disebutkan di sini ya. Oh, iya. Ini mau pakai alat peraga apa saja di tahapan, dimasuk tahapan juga bisa. Nanti alat peraga apa, bawahnya di alat peraga apa ya. Iya, Pak. Ya. Kalau satu itu kan kurang inovatifnya kurang ya, inovasinya. Kalau bisa lebih dari 1 ya, atau 3 ya. Oke. Ya. Oke, Pak. Nah. Bentar, Mas, bentar. Atas lagi. Yang tahapan kegiatan A menyiapkan media pembelajaran, komitmen mutu inovatif, saya memilih alat peraga tangga pintar ya untuk memudahkan. Ini juga tambah inovatifnya ya, Mas. Oh, nggih, Pak, nggih. Ya. Nggih, Pak. Mulai pembelajaran dengan memperagakan cara penggunaan. Iya, ada bawahnya. Nah. Ini efisien juga belum dimasukkan ya. Dengan cara menggunakan alat peraga tangga pintar. Saya melakukan pembelajaran dengan disiplin dan sopan. Beda. Ini ada luhur ganti sopan aja ya. Oh, nggih, Pak, nggih. Ya. Sopan kan ada publik ya. Ini juga adilnya belum dimasukkan ya. Saya dalam mengajarkan cara penggunaan alat peraga tidak memandang latar belakang siswa. Adilnya kan belum ada kan? Oh, nggih, Pak. Ya dimasukkan ya. Nggih. Kelimanya melakukan evaluasi terhadap hasil belajar peserta didik. Ini kegiatan ini sebentar. Ini kegiatan ini berkontribusi, itu kegiatannya disebutkan ya namanya ya. Jangan langsung kegiatan ini berkontribusi, jangan. Berarti kegiatan melakukan evaluasi terhadap hasil belajar peserta didik berkontribusi terhadap ya. Jangan disingkat kegiatan ini ya, jangan disingkat ya. Disebutkan nama kegiatannya. Sekedar, Pak.
Niki Ya, yang kolom 6 niki Pak. ya. J Pak, J siap. Kolom 7 juga ya, kegiatan melakukan evaluasi dan seterusnya ya menguatkan. Nah ini outputnya kok belum ada Mas. Tadi di atas ada nggak output kegiatan dan juga output per tahapan kegiatan? Ada Pak. Oh yang itu belum Pak. Ya yang untuk kegiatan 5 dereng. Belum ya, tapi di atas 1, 2, 3, 4, 5 sudah ya? Sudah Pak, sudah. Sudah ya, Sudah. Nggih. Berarti tinggal 5 ya? Nggih Pak. Ya nanti dikasih outputnya. Iya Pak. Tadi mana ya? Nomor 5. Lima mana Mas? Ini nomor 5. Iya, sudah. Nomor 5. Ya. Tahapan kegiatan A, akuntabel sampai. Nah juga anti korupsi kejujuran belum dimasukkan ya. Iya Pak. Kan saya jujur dalam menggunakan. Kan bawahnya lagi. Bawahnya lagi, etika luhur nggak ada kan sini. Iya Pak. Ya, berarti sabar aja, seperti saya sabar. Oh iya. Dengan cermat dan teliti, anti korupsi. Iya. Bawahnya penuh tanggung, bawahnya lagi. Ini kok konsultasi dengan mentor kan belum, sudah ada belum di tiap tahapan? Kalau konsultasi mentor itu ada di awal tadi kegiatan 1 dan saat pembuatan alat peraga, Pak. Ya, ya sudah ada berarti ya. Nggih, sampun. Ada. Nah, ini juga jujurnya belum muncul ya. Saya tidak curang. Iya, Pak. Saya jujur aja, saya jujur dalam memberi nilai tugas siswa. Saya selalu teliti dalam memberikan nilai. Nah, ini profesional juga dimasukkan juga ya. Iya, Pak. Berarti saya bekerja secara profesional dalam memberikan nilai kepada siswa kan gitu. Sampun, Pak. Ya, ada sebelum nanti dilanjutkan lagi. Ya. Oke, saya stop share, nggih, Pak. Ya. Oh ya Pak, mau izin bertanya Pak. Ya. Untuk isu-isu yang di sekolah itu kan harus ada foto, nggih? Ya. Kurangannya itu. Ya, selain foto, kalau memang foto susah, semama sikap perilaku ya anak semama. Kan di foto kan nggak kadang-kadang susah Pak. Itu ya pakai wawancara dengan siapa, nanti disebutkan sumbernya. Ya. Oh iya. Tapi kalau foto bisa itu foto, semama mungkin semama isunya itu fisik bangunan, ya kan? Itu bisa difoto, ya. Atau mungkin sarananya kurang memadai kita foto. Ya. Oh iya. Perlengkapan apa? Sarana olahraga kurang ya, hanya sedikit ya bisa kita foto. Ya. Iya Pak. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, atau pengamatan sendiri juga bisa ya. Tapi nanti disebutkan pengamatannya dilakukan kapan. Iya Pak. Ya.
Ada yang tanya lagi, Bapak Ibu sekalian? Ini posisi di rumah semua ya ini ya? Atau di sekolah? Di rumah. Di rumah. Di rumah, Pak. Ya, Maaf Pak, saya mau bertanya Pak. ya monggo. Itu mengenai tatap muka tadi Pak. Tatap muka yang di sekolah tadi, apakah harus menggunakan surat izin dinas Pak? Seperti yang kemarin jenengan sampaikan itu, atau cukup surat izin dari wali murid saja? Ya kalau bagusnya memang harus ada izin. Tapi selama ini bagaimana? Kan sudah melakukan tatap muka, ya kan? Itu ada izin dari dinas nggak? Enggak Pak. Biasanya memang masuknya cuma seminggu 2 kali seperti itu. Ya itu tadi karena terhalang kalau full daring kan mengenai sinyal yang susah tadi loh Pak. Ya. Tapi dari sekolah-sekolah mengizinkan ya? Iya dari pihak sekolah mengizinkan Pak. Dari itu dibatasi. Tapi dari dinas, jangan maksudnya dengan dinas kabupaten, dinas kecamatan kan ada kan? Iya ada Pak. Itu ada suratnya enggak? Untuk pelaksanaan tatap muka diperbolehkan enggak? Nah kalau kemarin itu diperbolehkan Pak, cuman untuk yang PPKM ini kan belum. Nah itu tadi misalkan besok prakteknya itu tatap muka Pak, juga harus ada persetujuan surat dari dinas itu. Ya paling bagus ya ada masalahnya. Kalau nggak terpaksa susah ya pernyataan orang tua. Gitu. Mungkin tetap jalan dulu, nanti sambil jalan kita mengajukan surat ke dinas PDK kecamatan aja, nggak usah ke dinas kabupaten. Oh gitu, iya. Berarti dari kecamatan saja sudah. Ya, ada cukup. Ya. Kalau pakai daring kan kesulitan. Gimana? Terima kasih Pak. Masalahnya semua di mana-mana kan daring sih ya. Iya Pak. Termasuk nanti juga penguji juga otomatis nanti menanyakan masalah daring, semua tiba-tiba ada tatap muka nanti penguji juga kaget, ya kan? Tapi kalau sudah ada surat izin, otomatis nanti kan sebagai bukti lampiran. Nah, itu nanti bisa dilihatkan memang keadaan kondisi di Kabupaten Boyolali, di pegunungannya di Kecamatan Selo mungkin ya. Itu memang sinyalnya susah, lah itu penguji bisa menerima ya. Kalau saya nggak masalah, nanti kan pengujinya ya dari pihak penguji. Iya Pak, terima kasih. Bisa kan semua minta surat izin dari dinas kecamatan? Kira-kira gimana semuanya? Oh iya. Kalau misalnya ada kesepakatan satu kecamatan itu, ini kan kebanyakan teman-teman juga berasal dari Solo Pak, tempat dinasnya. Nanti bisa, ya. Iya bisa kita cari bersama. Amal penak ya, nanti bisa bersama-sama ya. Iya, yang penting ada kesepakatan gitu dulu. Ya, nanti bisa masuk bareng-bareng kan ke kepalanya dinas kecamatan, PDK kecamatan. Iya Bapak. Insya Allah bisa. Kalau kondisi keadaan sih ya. Kalau dinas kabupaten nanti lama prosesnya. Kalau kecamatan mungkin sehari sudah rampung. Iya, ya itu masalahnya Pak. Ya. Berarti nanti kan suratnya dari Pak Sekolah dulu ditujukan ya, ditujukan pada kecamatan. Iya Pak. Seharusnya dari dulu pada waktu pelaksanaan tatap muka harusnya bagusnya dari sekolah sudah ada surat izin. Kalau sudah ada surat itu kan surat izin itu kan sudah bisa dipakai untuk Bapak Ibu. Kalau dulu kira-kira dulu ada enggak surat izinnya? Kalau ada pakai itu aja, tapi kalau nggak ada ya ngaju lagi. Oke. Teman-teman ini kan waktunya sangat terbatas ya. Kalau teman-teman ingin ada tambahan jam ya di luar dari panitia ya, mengadakan sendiri untuk Zoom atau pakai Google Meet, monggo ya, saya persilahkan. Kita janjian aja ya. Karena kan kalau dikoreksi melalui Word kan biasanya kurang gitu ya. Monggo lah kalau ingin ada tambahan
Tapi mengadakan sendiri ya, bukan dari panitia. Tapi monggo kalau panitia memfasilitasi ya lumayan ya. Pembentukan posyandu remaja di wilayah kerja Puskesmas Boyolali 2. Memang Boyolali 2 gitu nggih? Iya, Pak. Oh, Soalnya ada Boyolali 1, Boyolali 2. Satu kecamatan, 2 puskesmas. Di wilayah kerja Puskesmas Boyolali 2 dalam rangka upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Dalam rangka upayanya nggak usah aja pembentukan posyandu remaja di wilayah kerja, itu aja. Iya, Pak. Dinasnya mana nih Mbak Sabat ini? Puskesmas Boyolali 2, Pak. Oh, Puskesmas Boyolali 2 ya. Nah, gini aja. Ini ya, oke. Pembentukan posyandu remaja di wilayah kerja Puskesmas 2. Tapi kita lihat coba isunya nanti ya. Kalau masih ada perlu kata-kata upaya peningkatan kesehatan, ya nanti yang pertama upaya peningkatan kesehatan melalui pembentukan puskesmas. Struktur organisasi role model belum ada ya? Iya, Pak. Oke, nanti dibuat ya. Iya, Pak. Visinya visi puskesmas apa visi Boyolali? Iya, belum diganti, Pak, yang itu, Pak. Masih yang puskesmas. Ini Nanti masih puskesmas ya. Iya, nanti disesuaikan dengan Boyolali. Oke. Nah, ini sumber isu ya, Mbak ya. 2 ya, minimal 2. Kalau itu isu utamanya mana nih? Nomor berapa? Nomor 3, Pak. Nomor 3. Nah, ini kan nggak ada, di isumu nggak ada upaya peningkatan kesehatan kan? Adanya langsung mengerucut kepada posyandu. Iya. Jadi mau ya sudah, jadi judulnya itu aja langsung pembentukan posyandu remaja gitu ya. Jangan lupa ya sumber isunya. Manajemen ASN, World of Government, pelayanan publik. Oke. Nah, nanti dideskripsikan sesuai ini ya. Manajemen ASN-nya, pelayanan publiknya, World of Government-nya, kerjasamanya dengan posyandu remaja bagaimana, dan remajanya dengan kader, ya kan? Kerjasama dengan kader berarti ini ya? Iya, Pak. Betul, Pak. Ini tuh golongan 3 kan ya? Iya, Pak. PKL, USG didapatkan. Oke, ini ya. Mbak, kalau tabel, Iya. 1 spasi aja ya? 1, iya, Pak. Ya, tabel 1 spasi. Nah, ini dikotai semua, tapi nggak ada penegasan mana yang akan menjadi muncul sebagai gagasan kegiatan. Ya, jadi mana yang muncul gagasan kegiatan, Mbak? Faktor yang mana? Yang habis semua, Pak. Yang kurangnya itu. Coba kita lihat kegiatanmu deh. Mengidentifikasi data daerah binaan yang belum memiliki posyandu remaja. Ada enggak di sini? Yang belum meratanya itu, Pak. Ya enggak, paling enggak belum ada data atau apa gitu kan untuk menjawab ini. Nah, ini belum ada nih mengidentifikasi data. Membuat materi edukasi. Oke, coba menjawab yang mana?
Nah, ini belum ada sosialisasi, oke. Nah, ini kan berarti menjawab terkait atau belum meratanya sosialisasi ini ya. Iya, iya Pak. Oke. Belum adanya sosialisasi ini kok ditaruh di eksternal? Ini mungkin kan tugas dari Iya. puskesmas ya. Iya Pak. Dan ingat ya, semua penyebab-penyebab utama tadi, penyebab-penyebab utama tidak harus di setiap faktor. Jadi demand ada, material ada, metode ada, eksternal ada, enggak harus. Ya, hanya munculnya demand dan material saja, enggak apa-apa. Atau di metode dan man gitu enggak apa-apa. Ya, karena dianggap ini mempunyai daya ungkit besar untuk ini menyelesaikan isunya. Dan jangan lupa diberi panah-panah, nggih. Panah-panahnya. Nah, ini belum adanya kader ini Pak, eksternal mungkin ya. Oh, iya Pak. Kadernya kan orang luar, bukan orang karyawan. Iya. Ya. Nah, ini. Demand ini adalah man ini terkait dengan ini kan semua terkait organisasi loh, kecuali faktor eksternal. Jadi kalau ada pengetahuan remaja, kurangnya minat remaja, ini kan eksternal. Bukan dari organisasi. Organisasi itu karyawannya. Dari penyuluhnya bagaimana, dari perawatnya bagaimana, dari puskesmasnya bagaimana. Ya. Kalau terkait dengan remaja, ini kan dia kan memang nggak punya kewajiban untuk, yang punya kewajiban adalah puskesmasnya. Nah, jadi jangan dimasukkan sebagai men di sini, hati-hati ya. Iya Pak. Seringnya gitu kita. Nah, ini kegiatanmu apa nih? Mengidentifikasi, membuat materi, memberikan edukasi, melakukan pembinaan, membuat kesepakatan, oke. Nah, udah runtut ya secara kegiatan ya. Membuat materi, memberikan edukasi, melakukan pembinaan, membuat kesepakatan. Biasanya di rumahnya warga gitu ya, posyandunya ya? Iya Pak, salah satu. Kok saya baru tahu ada posyandu remaja ya? Oh, harusnya ada Pak. Jadi kan posyandu kan biasanya balita, lalu ada posyandu lansia. Nah, yang belum tercover atau yang biasanya belum Pak, belum marak di masyarakat kan posyandu remajanya. Padahal penting nggak untuk biar lansianya atau masa tuanya tidak ada kesakitan. Gitu. Termasuk mungkin untuk persiapan nikah barang. Oh iya, bisa. Oke Mbak, ini kita lihat di metriknya ya. Di metriknya, kalau dengan atasan jangan, namanya bukan koordinasi ya, tapi konsultasi. Meminta arahan. Koordinasi itu untuk selevel. Rekan kerja. Ya, rekan kerja. Sesama CPNS, sesama staf, sesama penyuluh, gitu. Nah, itu koordinasi itu. Kalau atasan dengan bawahan itu namanya perintah. Kalau kita dengan atasan namanya laporan. Makanya perlu nanti mencantumkan tadi struktur organisasi. Ya. Dan struktur organisasi itu kan ada garis-garisnya. Itu garis-garis perintah, garis koordinasi gitu. Ini apa? Judulmu mengidentifikasi data. Nah, output-nya apa? Nah, jangan lupa ada output kegiatan ya, Mbak ya. Iya, Pak. Nah, ini belum ada nih, Mbak. Seperti ini nih. Output-nya apa ini nanti? Hasilnya apa? Data desa yang di posyandu gitu, Pak.
Gimana? Kalau yang untuk tahap kegiatan pertama berarti outputnya data data desa yang belum memiliki posyandu. Nah, itu. Ini ya, nanti tulis ya. Iya, Pak. Desa yang belum apa tadi? Posyandu remaja. Oke. Nah, tapi kok nggak ada kegiatan mengidentifikasi data, koordinasi semua. Nah, berarti tambahkan tahapan menyusun data. Ya. Tahapan E-nya, ini kegiatannya menyusun data, tapi kok isinya koordinasi aja ini. Koordinasi untuk apa? Ditulis aja, Mbak. Ini ya. Koordinasi dengan bidan desa. Untuk apa? Mendapatkan data. Untuk data posyandu remaja. Koordinasi dengan pihak desa. Untuk apa? Untuk mendapatkan potensi remaja dan potensi apa gitu ya? Iya, Pak. Nah, ini kok langsung ada kegiatan materi edukasi nafsa bahaya alkohol. Aduh, jangan kemana-mana dulu, Mbak. Fokus pada kegiatan ini dulu nih ya. Kegiatan ini dulu. Ini kan hanya data, mengidentifikasi Iya, data Pak. ya di sini. Anu dong, Iya. fokus ke datanya juga dong, ya. Koordinasinya untuk mendapatkan data. Ini jangan kemana-mana dulu nih. Iya, Pak. Ya malah menyusun datanya malah nggak ada. Oke, rencana kegiatan. Wah, ini sudah menyusun rencana kegiatan. Melakukan koordinasi ini untuk apa? Mendapatkan rencana. Ah, fokus dulu ya. Fokus dulu mau kemana ini? Mbak Sapadini mau kemana? Kan mau hanya mengidentifikasi dulu. Iya. Baru kemudian di sini ya membuat materi edukasi baru boleh di sini koordinasi untuk iya. Untuk apa tadi membuat rencana. Ini ya. Atau yang mengidentifikasi data ini diganti menyusun ini, menyusun rencana kerja pembentukan posyandu gimana? Bisa, Pak. Soalnya Monggo lah, ya. Iya. Ya. Pokoknya itu tadi ya, planning, actuating, organizing, controlling. Direncanakan dulu. Oh, ini rencananya mengidentifikasi atau mau menyusun rencana kerja, monggo. Actuating berarti nanti dilaksanakan dengan memberi edukasi. Baru setelah memberi edukasi, edukasinya kepada siapa? Membuat materi dulu, materi kemudian diedukasi. Setelah edukasi baru pembinaan. Baru kesepakatan. Nah, oke. Kita lihat nilai-nilainya ya, coba ya. Nanti di anu lagi ya, Mbak, sahabat ini ya. Baik, Pak. Kegiatannya ya. Difokuskan aja kalau mengidentifikasi ya mengidentifikasi. Iya. Kalau membuat rencana kerja ya rencana kerja. Ya, misalkan kalau di sini menyusun rencana kerja baru boleh itu tahapannya mengidentifikasi dulu gitu. Oke, Pak. Ya, tahapannya mengidentifikasi baru menyusun rencana kerjanya. Saya melakukan koordinasi dengan penuh rasa tanggung jawab. Saya melakukan koordinasi dengan menggunakan musyawarah. Oke. Cuma tadi ya bahasanya jangan koordinasi, nggih. Konsultasi, iya, Pak. Ya, konsultasi. Nah, ini itu loh nanti visi mengidentifikasi. misinya diganti, iya, Pak. Oke, sama ini output dari ininya ya, kegiatan utamanya, bukan tahapan. Iya. Iya, Pak. Ini kok konsultasi? Keliru nih, nggih.
Oke. Oke. Nah, ini belum ada juga output dari membuat materi ini apa? Membuat materi berarti adanya materi edukasi ya, berupa Iya. PPT, PowerPoint berupa itu, Pak. video, ya. Nah, itu. Ya, ditulis nanti outputnya, output dari kegiatan nomor 2. Iya. Nah, sedangkan ini uraian-uraiannya. Ya. Membuat materi edukasi, nanti outputnya apa? Tersedianya materi edukasi kan? Iya. Berupa foto, berupa PPT, berupa video. Nah, ini berkontribusi pada visi tulis. Iya. Kalau ini kegiatan aja ini. Menguatkan nilai organisasi. Oke. Nasionalisme sila pertama masukkan ya. Religiositas, memulai kegiatan dengan berdoa. Iya, Pak. Kemudian ketika sosialisasi, terapkan nilai persatuan Indonesia, tidak memandang ras, suku, agama, itu ya. Nasionalismenya Batasan waktu sehingga harus dianalisis pakai APKL dan USG, sehingga harus memunculkan satu isu terpilih atau core isunya. Gitu. Ya, Bu, matur suwun, Bu. Oke, ya gitu ya Mbak Laili ya. Bu. Maaf, saya belum paham, Bu. Jadi ini untuk isu yang kedua, ini kan memang bukan tugas pokok saya sebagai guru gitu. Berarti ini misalkan di sini nanti saya sebagai guru PAI bekerjasama dengan petugas perpus ngoten sakit mboten, jadi jatuhnya nanti di sini BOG. Ya, dilihat lagi Mbak, ini penjenengan lihat lagi tujuannya dalam menunjang kegiatan belajar mengajar pendidikan agama Islam mungkin lah. Jadi kaitkan dengan tugas pokok penjenengan, gitu ya. Kaitkan dengan tugas pokok penjenengan. Oke, kemudian yang ketiga Mbak Laili ya, belum optimalnya program literasi. Nah, literasi apa ini? Apa literasi digital? Apa literasi apa kan enggak tepat gitu loh. Ya. Jadi dijelaskan literasi apa kan rak mudeng. Gitu ya. Oke, ayo semuanya ayo. Yang keempat, belum optimalnya penggunaan channel YouTube untuk mengunggah kegiatan-kegiatan peserta didik. Untuk mengunggah. Maksudnya apa? Ini channel YouTube ya memang untuk mengunggah. Iya, cuman sampai saat ini kan penggunaannya belum maksimal ngerti loh Bu, maksudnya. Karena untuk sampai saat ini tuh terakhir untuk sebentar. Untuknya di sini, manfaatnya di sini hubungan dengan tugas pokok penjenengan gitu loh. Nah, tugas pokok penjenengan apa mengunggah? Kan gitu. Nah, dihubungkan dengan pemanfaatan di pembelajaran gitu. Nah, mungkin belum optimalnya penggunaan channel YouTube SDN Bandung. Nah, apa? Jenengan untuk mengunggah materi-materi. Nah, monggo. Jadi yang ada hubungannya dengan jenengan. Gitu ya. Oh, ini lagi coba kurangnya rak buku. Ini tugasnya jenengan menyiapkan rak buku. Mbak Laili, Subsidi Agama. Betul. Berarti ini yang kelima belum bisa ya Bu? Bukannya belum bisa, ya nggak bisa. Nah, bagus. Jadi gini loh, di dalam melihat isu itu jangan ojo nonton gawe panewong liya kan gitu. Pekerjaan penjenengan contohnya ketika melihat sampah-sampah berserakan, ya toh? Sampah-sampah berserakan. Nah, iki sesuk nek peserta didik masuk, terus piye iki? Padahal di sini aja masih katakan Mbak Laili mungkin adalah tatap muka mungkin beberapa peserta didik ya yang sudah diberlakukan ya di beberapa sekolah itu. Ini kok, waduh, sekolahan regane kayak gini lah. Sebetulnya penjenengan melihat itu merupakan masalah yang penjenengan lihat toh. Tapi apakah itu tugas penjenengan?
untuk menyelesaikan. Tugasnya siapa? Berarti emang isu itu yang berhubungan topoksi dengan kita nih. Dari awal kan saya Iya, bilang iya. gitu. Nah, kalau kamu menjenengan menyampaikan diidentifikasi sehubungan dengan apa namanya lingkungannya, mungkin silahkan sehubungan dengan penanaman pendidikan karakter, karena penanaman pendidikan karakter itu yang harus memberikan tugas adalah siapa? Kan guru gitu. Itu ya identifikasi isunya ya. Gitu. Kemudian sumber datanya sudah ada belum? Sudah. Oke, mantap. Nah, sudah ya. Tapi yang enggak pas ya jangan dimasukin nanti. Nanti diperbaiki lagi Bu yang belum cocok. Oke, kemudian yang diambil isunya yang mana Mbak? Core isunya? Yang pertama Bu, yang tentang tadarus. Coba langsung Mbak langsung ke bawah. Yang maksud saya yang core isu. Di analisis isu. Yang diambil yang ini Bu. Yang diambil yang tentang tadarus. Belum optimalnya kegiatan tadarus ya. Oke, dalam meningkatkan tajwid. Langsung aja Mbak. Kayak punyanya Mbak Darwati tadi loh. Nah, belum optimalnya kegiatan tadarus. Nah, kegiatan tadarus ini tujuannya untuk apa Mbak? Untuk meningkatkan pemahaman tajwid pada peserta didik Bu. Ya, tambahkan di situ. Oke. Nah, belum optimalnya kegiatan tadarus untuk meningkatkan. Untuk meningkatkan apa tadi? Pemahaman tajwid ya. Oke. Coba dilihat punyanya Mbak Laili ini. Ya, di materialnya. Di sini disebutkan bahwa akibatnya adalah belum optimalnya kegiatan tadarus. Apa yang menjadi penyebab? Iya, karena yang salah satu penyebabnya adalah peserta didik tidak dapat juz amal secara satu persatu. Sehingga di sini materialnya benar yang dikatakan Mbak Laili. Oh, jumlah juz amalnya masih kurang. Sehingga apa? Peserta didiknya kan tidak keduman siji-siji, kan gitu. Iya. Ya, inilah yang mengakibatkan akhirnya kegiatan tadarus ini tidak optimal. Betul, Pak. Gitu. Ya. Kemudian demand-nya. Inovasi guru dalam pelaksanaan tadarus masih rendah. Nah, ini nanti diselesaikan dengan apa, Mbak? Itu nanti karena kalau biasanya kan kita hanya share untuk tadarus gitu. Jadi insya Allah nanti rencananya mau pakai ini apa namanya dibuat jadwal misalkan hari Senin hari ini tadarusnya tentang surat Anas ngapain gitu misalnya nggak. Tapi kan itu nanti dibuat kalau Zoom saya belum bisa Bu. Jadi kita pakainya nanti rencananya WAG yang video call. Jadi dibuat absen misalkan Senin absen 1 sampai 5, Selasa absen 6 sampai 10. Berarti karena masa pandemi menggunakan video call ya. Oke. Kemudian yang jumlah juz amal masih kurang nanti diselesaikan dengan apa? Ini rencananya nanti kita di-share maksudnya pas apa namanya itu? Ya, tepat. Dikasih itu loh Bu. Bacaan nonton niku. Artinya ini nanti menyampaikan materi yang perlu dibaca ya, karena adanya keterbatasan juz amal ini penjelas nanti mungkin mempersiapkan bacaan-bacaan yang akan digunakan di dalam pembelajaran tajwid. Nah, ini menyelesaikan analisis penyebab ini di jumlah juz amal yang masih rendah, yang masih kurang. Oke. Kemudian belum adanya standar materi buku panduan. Loh, ini kok metode apa ini? Ini masuk di material gitu ya ini. Oh, masuk di material Bu. Nah, ini belum adanya standar materi maksudnya dia ini. Maksudnya gini Bu, selama ini tadarusnya itu masih lompat-lompat. Dalam artian misalkan hari Senin Anas, nanti tiba-tiba di hari Selasanya Al-Kausar, belum karena memang gini aja. Gini aja standarnya gitu Mbak.
ini kan berarti metodenya ya, di dalam penyampaian metode itu belum terstruktur gitu aja. Nah, belum terarah ya, belum terarah ya. Metodenya sebut aja langsung. Nah, sebut aja di dalam metodenya itu belum terstruktur, belum jelas lah gitu ya. Sehingga nanti perlu membuat jadwal hari apa toh yang tepat untuk pembelajaran tajwid kan gitu toh. Iya. Berarti di metodenya belum ada struktur yang jelas ngoten nggih Bu? Atau mungkin apa namanya? Apa ya? Ya nanti kegiatannya apa ini di sini? Membuat itu Bu, membuat jadwal. Jadi maksudnya dia membuat jadwal itu di hari Senin ini, Selasa ini. Oke, belum adanya metode struktur yang jelas. Nah, di dalam pembelajaran, di dalam waktu pembelajaran ya berarti ini. Belum adanya. Oke, ya. Kemudian medianya apa ini? Literatur keislaman. Apa hubungannya dengan tajwid di sini? Buku-buku tajwidnya belum ada Bu di perpustakaan. Jadi di sini saya lebihnya ke material itu kalau seperti itu. Oh. Sehingga dengan selesaikan dengan penjelasan tadi membuat materi apa yang perlu disampaikan karena di sini juz amanya belum ada, literatur keislamannya tentang tajwid belum ada kan gitu. Sehingga dengan kegiatannya menyelesaikan apa tadi membuat menyiapkan bacaan-bacaan yang akan digunakan untuk pembelajaran tadi loh. Berarti ini melenya apa ya? Apa melenya? Mungkin bisa yang di sini. Jangan katakan siswa ya, peserta didik. Oh iya. Ya mungkin bisa aja di saat ini, karena yang benar amati kan saat ini. Melenya apa? Lingkungan aja yang terjadi saat ini yang jangan ceritakan. Ya. Mungkin karena masa pandemi sehingga untuk adanya keterbatasan untuk bertemu dengan peserta yang namanya tajwid itu kan lafalnya, bagaimana pengucapannya kan gitu toh. Nah, kalau seperti itu mungkin ada keterbatasan karena adanya lingkungan yang mempengaruhi adanya keterbatasan untuk ketemu antara guru dengan peserta didik gitu. Ini lebih diarahkan di material Mbak, biar jenengan tambah nanti di analisis penyebabnya. Berarti ini ditambahkan di material sini gitu? Ya, silakan monggo. Atau mungkin yang ini jenengan tambahkan sebagai pokoknya, kemudian juz amanya penjenengan taruh di bawahnya ini, sehingga ini merupakan apa namanya duri lunaknya dari punya duri lunak, yaitu juz ama masih kurang gitu loh. Paham maksud saya? Ya. Jadi ini literatur ini merupakan induknya, duri pokoknya, kemudian duri lunak yang di bawahnya ada lagi. Apa tuh literatur ini yang diinginkan dari bulan ini? Oh, jumlah juz amanya masih kurang, sehingga diselesaikan dengan apa? Tadi dengan membuat bacaan-bacaan, daftar bacaan yang perlu disampaikan kepada peserta didik saat pembelajaran tajwid nanti, gitu ya. Oke. Itu jadi nanti ini adanya keterbatasan tatap muka antara guru dengan peserta didik. Yang namanya tajwid itu kan perlu toh, bagaimana melafalkan shin, sad, zat kan perlu ya. Kalau hanya itu kan kadang rodok kangelan juga kan gitu ya. Ya oke, ya Mbak Laili lanjut. Coba di kegiatannya apa weh? Kegiatannya membuat rencana tadarus yang lebih inovatif. Apa rencana yang inovatif itu? Udah disebutkan sekali. Itu tadi Bu, apa namanya? Buat jadwal itu tadi rencananya. Di sini Bu. Nah. Wah, itu dikatakan inovatif kan? Saya Mbak tak nonton di kegiatannya dulu. Jangan lari ke bawah dulu. Jangan lari ke bawah dulu. Ya, mengelompokkan peserta didik yang sudah ini menyelesaikannya. Oh, lah ini loh Mbak, Mas. Ketika penjelasan mengelompokkan peserta didik, nah nanti kan dibuat kelompok-kelompok atau suasana hati ya bacanya nanti. Kalau suasana hatinya sedang baik, dibacanya bagus ya. Kalau tidak baik, wah ini kata-katanya padahal sama ya. Gitu. Beda ya Mas Dimas ya, kadang begitu ya kalau di WA ya.
Bu, saya mau nanya, Bu. Monggo, silakan. Judul saya itu kan pembuatan format baku atau sebaiknya optimalisasi format baku gitu. Ya, apa judulnya, Mas? Saya lupa ya. Judulnya kan pembuatan. Isunya apa? Isunya apa, Mas? Isunya. Dari isunya ya, dari core isunya dulu. Core isunya itu OPD itu mengirimkannya bukan formatnya begitu. gitu. Menyampaikan core isu apa? Kalau menyampaikan kata belum, isu ya, belum seragamnya ya. Format prognosis OPD. Belum seragamnya format laporan prognosis keuangan OPD. Prognosis keuangan, format keuangan ya. Jadi belum seragamnya, belum adanya ya, nanti disebutnya belum adanya format untuk ya, belum adanya. Jadi kalau ditanyakan isu ya, ingat isu selalu disampaikan dalam kalimat negatif. Nanti kalau tidak membaca pun harus begitu ya. Iya, isunya apa? Belum adanya ya format prognosis atau format keuangan yang baku ya. Kan kalau sudah baku pasti seragam, Mas. Tapi karena belum ada yang baku ya, jadi cukup disampaikan nanti belum adanya format baku dalam pelaporan keuangan, pelaporan prognosis keuangan atau apa, monggo silakan. Tapi yang jelas belum adanya format baku. Ya. Nah, maka di sini Mas Dimas akan judulnya membuat. Nah, itu pembuatan atau optimalisasi itu? Optimalisasi. Kalau optimalisasi berarti optimalisasi apanya yang akan dioptimalisasi? Kan bukan formatnya toh yang akan dioptimalisasi. Tapi apanya? Sosialisasi. Laporannya ya. Format pelaporan format baku itu untuk apa? Kan untuk berguna dalam pelaporan keuangan toh. Ya. Ya, maka yang akan dioptimalkan adalah karena Mas Dimas bekerja di bidang pelaporan keuangan, maka yang akan dioptimalkan adalah pelaporan keuangannya. Ya tidak? Berarti optimalisasi laporan atau pelaporan keuangan, ya pelaporan kalau dokumennya kan namanya laporan keuangan. Tapi kalau pekerjaannya berarti kan di dalam pelaporan, proses kerjanya kan pelaporan ya. Berarti kan optimalisasi pelaporan keuangan melalui, kan berarti melalui apa nanti ya. Jadi yang dioptimalkan bukan formatnya, karena format baku itu kan nanti akan dibuat, tapi yang dimaksimalkan adalah kinerjanya, ya tidak. Proses kerjanya yang dalam hal ini yang melakukan adalah Mas Dimas, kan gitu. Mas Dimas sebagai seorang abdi, seorang pelayan publik di sana akan mengoptimalkan, kan gitu. Ya, mengoptimalkan apa? Pelaporan keuangan dari segi apa? Dari segi apa, Mas? Format pelaporan. Iya, kan begitu kalau ditanya ya. Jadi runut ya. Jadi yang akan dimaksimalkan sebenarnya kinerjanya jenengan semua. Ya, dalam melakukan pekerjaan, dalam melakukan pelayanan publik. Kan masing-masing bidang. Ada yang mengajar, melayaninya ya. Ada yang membereskan pelaporan, kan begitu. Masing-masing sudah ditentukan oleh pemerintah ini, jabatan-jabatan itu kan konsekuensinya adalah pada pekerjaan jenengan gitu. Ya. Jadi yang akan dimaksimalkan apanya? Kan pelaporannya. Oleh karena itu judulnya nanti bisa disesuaikan optimalisasi pelaporan keuangan ya melalui apa? Melalui apa, Mas, nanti? Pembuatan format baku itu, Bu. Iya, tapi lebih disingkatkan ya. Namanya apa ya? Melalui apa? Format baku keuangannya itu. Nanti di dalamnya memang isinya format baku. Ya. Ya. Itu ya, Mas. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Tanyakan, ada waktu 6 menit nanti jangan masuk evaluasi ya. Silakan, sudah jelas semuanya. Mas Jiwo bagaimana, Mas Jiwo? Sudah ya? Ya, jelas. Ya, nanti pertemuan ketiga sudah siap untuk dibuat PowerPoint-nya ya, kita presentasi. Mas Rizky, bagaimana Mas Rizky? Cukup, Bu. Cukup. Mbak Lia? Bu. Berarti ini judulnya sudah
kayak di ACC gitu ya Bu ya untuk judul semuanya. Kalau judul nggak apa-apa, nggih, tinggal menyesuaikan saja tadi Mas Dimas gitu nggih. Itu tinggal kalau judul masing-masing dan kegiatan juga sebenarnya sudah bagus, hanya format penulisannya saja. Ya, hanya format penulisan yang seharusnya di kolom-kolom itu sudah ada aktualisasi nilainya ya lebih jelas. Monggo nanti diperbaiki saja. Mas Prima juga nggih, Mas Prima sudah ya, Mas Prima? Alhamdulillah sudah Bu. Ya, Mas Prima ya, nanti untuk menyebutkan kegiatan ya tolong lebih disesuaikan nggih kalimatnya dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, nanti dilihat EYD-nya ya, untuk penulisan kalimatnya ya. Atau mungkin lebih kita gunakan kata-kata yang lebih mudah begitu ya. Ya, misalnya sosialisasi, melakukan sosialisasi, ya, melakukan konsultasi. Daripada nanti misalnya ada pembauran kata huruf ya konsonan ya yang tidak tepat. Ya, lebih baik kita cari yang kita mudah menyampaikannya dan insya Allah lebih benar begitu. Ya, misalnya mengkonsultasikan, kalau K konsonan kan, ketika berbaur ya diawali me berarti apa? Ya, itu harus diperhatikan ya karena nanti Mas Dian ini ngajar juga ya. Iya Bu. Iya, nanti membiaskan ke peserta didik. Jadi tolong nanti ketika menggabungkan kan diawali dengan huruf dengan kata kerja aktif kegiatan itu ya menggunakan awalan me. Nah itu untuk menggabungkan konsonan tolong nanti diperhatikan lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia karena nanti ini rata-rata guru apa ini Mbak Mas Prima guru di mana? Guru seni budaya Bu. Ya seni budaya tidak Bapak ya. Seni dan budaya, tapi kan tetap ya nanti penulisannya diperhatikan ini, nanti dilihat lagi untuk angkatan-angkatan selanjutnya, ya dilihat lagi bagaimana membuat RA-nya. Jadi mulai sekarang tolong dikoreksi masing-masing, dicermati kembali, apakah penulisannya sudah benar ketika me digabungkan dengan salah satu konsonan, ya apakah akan berbaur, akan ya, mengkonsultasikan ataukah akan menyesuaikan, ya monggo silakan. Itu cukup? Ada yang lain? Matrik-matriknya tolong nanti disesuaikan. Ada beberapa yang belum sesuai ya rata-rata. Kalau untuk nilai-nilai dasar PNS, ingat sekali lagi itu pertahapan, ya jangan per kegiatan. Pertahapan saja sudah dibuat. Jadi Anda sudah merasa mengaktualisasikan nilai apa di sana. Bagaimana? Cukup? Cukup? Siap ya besok untuk pertemuan ketiga membuat PowerPoint-nya dan siap presentasi. Saya yakin semuanya sudah bisa ya dan sudah selesai jangan-jangan ini ya. Biasanya peserta lebih cepat ya, lebih cepat Mbak Lia itu. Cepat juga ya. Bimbingan sekali padahal sudah jadi ya. Siwo ini ya, gitu dikirimkan emailnya sudah jadi semua. Makanya saya sudahlah ini pasti sudah selesai gitu ya di email, nanti sedikit-sedikit saja yang perlu direvisi. Kalau tidak ada lagi ya saya cukupkan diakhiri nih kita nanti kalau ada yang perlu dikonsultasikan lagi silakan hubungi saya di nomor yang sudah saya berikan nih, di WA. Saya belum memberikan NIP saya atau sudah ada tadi Mas Arvin? Sudah menyampaikan ya? Oh iya, Mas Rizky sudah ada ya Mas ya? Sudah menemukan ya? Baik, kalau sudah nanti dilengkapi saja. Kalau tidak ada lagi, semoga nanti semuanya dapat mengerjakan RA ini, menyusun RA dengan sebaik-baiknya. Yang serasa kurang lengkap, monggo dilengkapi, diperbaiki sehingga nanti dokumen RA-nya ya menjadi dokumen yang baik. Yang nanti kalau dilihat yang lain ataupun nanti untuk dokumen yang Anda simpan selanjutnya juga menjadi dokumen yang layak begitu ya, yang layak. Tapi sekali lagi bukan hanya dokumen, bukan hanya tulisannya, yang terpenting adalah bagaimana Anda dapat mengaktualisasikan ya nilai-nilai dasar di agenda 2 maupun di agenda 3 ya dengan sebaik-baiknya. Dan tentu kita mengutamakan kebermanfaatan kita selaku aparatur ya, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Itu saja dari saya. Semoga semuanya sehat, sukses mengikuti lacar ini dan dapat berhasil sesuai yang dicita-citakan. Mohon maaf bila mana ada hal-hal yang kurang berkenan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Iya Bu, makasih Bu. Terima kasih. Terima kasih. Revisi. Ora revisi ting. Gawe meneh nek aku. Evaluasi. Mas Dimas bener kabeh guyu-guyu ya. Iya. Ngerti gak Mas Dimas? Mas Dimas ngirim neng aku jam 11 bengi marai panik, marai ra iso turu tenan. Menyebalkan. Njaluk jadwalnya Mas Dimas. Heeh, Mas Dimas, ayo aku di-share Mas neng grup PDF. Iya, siap. Pasang slow. Lah aku ngumpul yang Bu Gur RA nih tok metrike tok. Yo podo bentuke bagan-bagan. Lu Mas Dimas ternyata tekan jadwal Kamu mengacaukan semuanya Mas Dimas. Ini Zoom lagi kapan ya? Jadwalnya bisa Rabu. Iya. Nggih. Ini hari Jumat. Ya Allah, cepet banget mosok. Ya kan Rabu itu udah dalam bentuk PowerPoint juga. Udah jadi. Aku panggilan alam sih ya. Aku cek pulang bareng gitu loh. Ya Allah. Ini evaluasinya udah pada lihat di Collabjar belum? Ini harus jam sekarang kok. Nggak tahu. Ya aku deg-degan nih. Aku nonton di YouTube kayak banyak banget jawabannya. Kan nyoba. Apike nggak ada bareng, Zoom-nya ora usah dipateni deh. Soalnya beda-beda ya Mbak Yu. Itu kira-kira ngerjain soal kayak pas MOC apa gimana ya? Bingung. Kan aku lihat di YouTube itu kayak jawabannya panjang-panjang, jawaban isai panjang gitu loh. Jadi kamu mengarang bebas. Mengarang bebas, Aku luwe. Ini masih ada hostnya loh. Bukan pilihan ganda ya Mbak Lia? Berarti bukan pilihan. Waduh. Bukan pilihan ganda loh. Makanya waktu 2 jam. 2 jam. Tapi jawabannya beberapa lembar. Copy paste bisa kayak Bisa ya. Tapi sih ngopi di kopi. Dan harus hari ini ya berarti ya kayaknya sih. Maksud sih? Tapi kalau emosi ini kan ada batasnya. Yang penting sebelum gitu. Nanti tolong ditanyain hostnya Mas Dimas. Harus hari ini evaluasinya. Kalau di Collabjar itu memang jadwal hari ini, tapi nggak tahu di submitnya harus kapan. Kalau menurutku disesuai jadwal aja, tapi sebenarnya waktunya jam-jamnya itu bebas. Iya. Setidaknya hari ini. Itu cocok. Ya kan ngono. Nak dewe nggarepe dino liya kok nak ketahuan saka sisteme piye jar. Lah yang submitnya ditutup malah rasa evaluasi ya. Aduh. Nah, iya kan yang terpenting kan hari ini sebenarnya. Wong Collabjar wae didelok wae absene. Absene kan jangka waktunya kan 6 jam. 12 jam ting. Pokoknya ora ono batasan koyo sip tenan. Sip tenan belum bisa Mas. Tapi Collabjar nyatane Mas, apa jenenge eneng peraturannya sak jam tok jadwal apa nih absene. Ya kuwi sih aku ya koyo aku ya Pak absen pagi wae iso jam 11:30. Soalnya sing neng nggon Telegram ini kan ya di garis bawah itu setelah kita konsultasi dengan coach langsung garap evaluasi akademik. Berarti kan hari. Berarti sekarang. Nah, lagi garap semangat.
Mbak Lia kayak garap, terus kancane diajari. Salah bareng-bareng kan ya? Nek feelingku soalnya beda-beda deh. Oh, ada 5 soal katanya. Ayo Nanti kalau paketnya kan beda-beda. pengen jawabannya sama itu di log out dulu, nanti masuk lagi. Nah, Makanya lihat di YouTube dong. Nah, karena kamu sudah selangkah lebih depan, silakan kamu kerjakan dulu hasil nonton YouTube-mu, kemudian tutorialkan kepada teman-teman yang lain. Ini beda dengan emosi ya. Berat ini. Terus Iki ngerap. mana lab atau lead atau lab? Aku lihat waktunya 2 jam 15 menit. Lah iya Yo. lama kan. lo aja Itu ngedek-dek kan ya, sistemnya Bang. kan kono. Janjane iki yo saka konone iki yo apa dari Boyolali ini yo taunya informasinya itu, tapi kan sistemnya kan nyatanya kan 2 jam. Oh, 2 jam, Mas. Iya. Tapi Berarti dulu kan ya. Jumatan. Aja lali Jumatan. Jadi nek saiki juga sempat sih, Mas. Sempat live ya. Oke, yuk. Lagi host Aku urung sarapan soalnya. Oh, sarapan sih. Nanti Kita masih ada host lo, urung ditutup hostnya, kita live dewe. Pemerintah kabupaten ya, Boyolali ya. Ya semua sekolah tidak ada pakainya kabupaten. Ya. Oke Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, ini saya stop nih Pak. Ya, udah cukup. Ada yang tanya lagi? Tadi mulainya jam setengah 8 lebih 15 ya, 8 kurang seperempat. Ini berarti saya nanti ya kurang lebih 8 menit lagi ya. Berarti biar 1,5 jam. Habis ini acaranya apa Bapak Ibu? Evaluasi, Pak. Evaluasi, Pak. Jam berapa? Selesai ini langsung masuk ke Kolabjar mengerjakan evaluasi. Oh, tidak ada ketentuan jamnya berapa enggak ya? Masa Kalau, semua untuk coaching ini kan sampai jam 9, Pak. ya. Nah, nanti kalau dirasa sudah cukup langsung masuk ke Kolabjar. Ya. Masanya tadi kan waktunya terlambat 1/4 jam, ya kan? Tadi kan mulainya harusnya kan 7:30 sudah dimulai. Nah, maksud saya kalau memang sesuai dengan tadi mundurnya 15 menit, berarti kan saya harus menambah 15 menit lagi. Ya. Jam 9 rampung ditambah 15 menit lagi. Kira-kira bagaimana? Ya, apa-apa, Pak. Pak. Ya, Pak. Ya. Iya, Pak. Berarti Mungkin kalau masih tambah ada teman-teman. 15 menit lagi, kurang 7 menit lagi. Pak, saya mau tanya Pak ini Pak. Ya. Untuk yang bab 1 RA itu kan ada profil sekolah gitu Pak G. Ya. Itu kan ada Pak, data identitas sekolah Pak. Nah, identitas sekolah itu kan ada SK, nomor SK pendirian sekolah dan nomor SK izin operasional Pak. Ya. Itu di tempat saya tidak ada itu Pak. Itu nggih Pak. Saya sudah cek di data Kemdikbud yang nasional itu hanya ada tahunnya saja Pak. Ya. Kalau nomor SK-nya tidak ada. Sementara tahun aja. Kalau yang lengkap ya memang harus ada nomornya segala. Cuma kadang-kadang kan mungkin itu sudah lama ya. Sebelum hilang juga kan. Ya nggak apa-apa kalau terpaksa nggak ada. Apa-apa. Dari Pemda sendiri nggak ada, dari surat ada. Ya udah, berarti tahun saja ya nggak masalah karena memang mungkin hilang. Seharusnya ada ya. Seharusnya ada. Tanggal SK pendirian dan tanggal SK izin operasional saja tidak apa-apa Pak G. Ya nggak apa. Berarti itu suratnya masih atau gimana? Memang kalau tidak ada sudah tidak ada Pak, karena di sekolahan saya sudah tanya ke rekan-rekan guru dan kepala sekolah juga Pak, tidak ada. Nggak ada, ya udah nggak apa-apa. Karena biasanya kalau
sudah sekolah lama, maka kadang-kadang pada hilang mungkin surat-surat itu berarti kan sudah lama sekali suratnya itu, SK pendiriannya. Ya ada apa? Ada yang mau tanya lagi, Bapak dan Ibu sekalian? Saya Pak, izin bertanya. Ya. Setelah saya konsul tadi malam kan, saya ganti kegiatannya. Ganti judulnya, yaitu peningkatan pembelajaran dengan modifikasi prasarana olahraga PJOK. Jadinya kan saya tatap muka. Nah, kegiatan saya seperti ini bagaimana, nggih, Pak? Diskusi dengan mentor permasalahan yang menghambat pembelajaran PJOK, menyiapkan materi, kemudian pembelajaran teori, Pak. Yang keempat, pembelajaran praktek. Dan yang kelima, penilaian, Pak. Yang kemarin itu berarti berubah sebagian besar atau semuanya, Mbak? Yang konsul ke saya gitu. Sebagian besar, Pak. Sebagian besar. Nggih. Awalnya kan saya daring dan tatap muka. Ya. Nah, yang saya mau laksanakan hanya tatap muka saja. Ya daring karena kondisi nggak masalah. Tapi tatap mukanya juga nanti kan nggak full. Berarti bagi 50%, 50%. Ya, Pak. Nah, dalam tatap mukanya itu saya bagi dua kegiatan, yaitu pembelajaran teori di kelas dan pembelajaran prakteknya di lapangan, Pak. Oh ya nggak apa-apa. Penting ya. Tapi nggak tiap hari kan? Tidak, Pak. Hanya seminggu 3 kali berangkat. Ya, nggak apa-apa. Nanti kalau memang kurang, ya nanti Mbak Dwi bisa home visit ya. Yang sisa 2 hari itu atau 3 hari bisa home visit pakainya. Ya. Iya, Pak. Ya. Nanti ada kegiatan home visit, semua memang kurang kalau untuk mengejar waktu kan tiap hari kan harus ada kegiatan ya kan? Oke, Pak. Ya kan berarti selain nanti tatap muka 3 hari dalam seminggu itu juga ada home visit juga. Tadi itu yang modifikasi jadinya sarana atau prasarana, Mbak Dwi? Yang prasarana, Pak. Kalau prasarana itu berarti kan besar itu. Saya hanya ini, Pak, memodifikasi halaman sekolah, Pak. Jadi materi saya permainan bola besar, saya ambil sepak bola. Kalau sepak bola kan harus memakai lapangan yang luas seperti itu. Yeah. Nah, itu karena halaman sekolah saya sangat sempit, saya ganti aturan dan ukuran lapangan. Jadi lebih kecil lagi. Iya, sepak bola mini. Nggih. Nah, dalam praktek seharusnya di kegiatan itu mediknya harusnya langsung menyebutkan aja. Ya kan tadi malam tak koreksi kan kemarin kan nggak ada masalah pembuatan lapangan, modifikasi lapangan nggak ada. Belum Pak, nggih, belum saya revisi lagi. Harusnya kan harusnya ada kalau memang prasarana harusnya ada modifikasi lapangan sepak bola yang dulu mungkin ukuran besar jadi ukuran kecil. Ya. Iya, Pak. Dan dalam tahapan kegiatannya, misalkan saya mengajar nggak langsung permainan bola mini, tapi saya ajari untuk teknik-teknik dasarnya dulu seperti itu, gimana, Pak? Jadi nggak sekali hanya langsung permainan gitu. Jadi saya ajari teknik-teknik dasarnya, gerak dasarnya seperti itu, Pak. Ya, nggak apa-apa, bisa ya. Oh, oke. Iya ya, Pak. Nah, kemudian kegiatan pertama kan ada modifikasi alat olahraga kan? Nah, ya, itu kan masuk tidak sana. dipakai. Ya. Dipakai. Berarti ganti lain. Iya, Pak. Ganti semua. Tapi belum jadi. Ya ada. Kan nanti besok Sabtu Minggu kan libur kan bisa dilembur nanti ya. Biar dari Rabu sudah jadi ya. Oke, Pak. Ya, cukup. Terima kasih, ya, Pak. Ya, so. Ada yang tanya lagi, Bapak Ibu?
Bapak mohon izin bertanya. Ya, Hari Rabu itu sudah harus jadi semuanya ya? ya diusahakan harus jadi semuanya. Kalau misalnya sebelum hari Rabu kami mengirimkan matrik, kemudian jadwal kegiatan dan sekaligus PPT-nya untuk dikonsultasikan, misalnya seperti itu gimana, Pak? Ya bisa. Sebelum hari Rabu yang bisa. Jadi Japri dengan Pak Arief nggih? Ya. Tapi enggak langsung saja, biasanya kan saya juga ada acara kan, paginya kan ngajar. Nggih. Sampai sore. Karena kalau begini Pak, kalau hari Rabu itu kan enggak semuanya bisa konsultasi di Zoom ini gitu loh Pak. Ya sebelumnya nggak apa-apa. Maksudnya diharapkan hari Rabu itu jadi kan nanti bisa sekalian koreksi sekalian ya. Koreksi RA-nya. Memang hari Rabu mungkin ya nggak bisa semuanya, mungkin 5 atau 6. Nah, nanti kan bisa sebelumnya, mungkin bisa ada yang sudah jadi. Yang penting itu kan semama seminar itu biasanya kalau RA itu kan 2 hari dari rancangan dari bimbingan terakhir. Semama bimbingan terakhir Rabu berarti seminarnya Jumat. Ya. Berarti semua Rabu belum jadi ya nanti malamnya sudah harus jadi. Maksudnya paginya itu sudah harus dikirim, Kamisnya sudah dikirim ke pengujinya. Ya. Semua paginya belum jadi ya, hari Rabu paginya belum jadi, sore atau malam sudah harus jadi. Nggih Pak, terima kasih. Ya. Ada yang tanya lagi? Kalau nggak ada yang tanya, saya cukup sekian aja ya materi bimbingan saya. Ya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan bimbingan ini saya akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arief. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Arief. Ya. Hostnya Ibu siapa tadi ya hostnya? Oh. Sudah rampung Ibu. Saya izin aja nggak apa-apa ya. Iya, Pak. Pak. Ya, tolong sampaikan kepada hostnya. Iya, Pak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ki nunggu. Siapa? Nunggu host. Langsung iki. Nunggu sambal tumpang.
Maaf Bu BKD. Apa iki? Aku Bu, Mas. Mbak Septi piye iki Japri temene ya apa niku? Saudarane jenengan apa pripun ben tak tandangi. Kelak justice. Nggak masuk ini. Mau keluar duluan nggak sopan. Ayo. Ibu siapa tuh tadi bosnya? Bu Ayu. Bu Ayu. Bu Ayu. Bu Ayu. Kayak dulu bukan tapi Bu Ayu is dulure Mbak Septi. Oh, salah. Bu Ayu. Nah, tadi saya ngasih pengumuman di grup Bu Ayu. Maaf. Iya, saya ngasih pengumuman tapi yang hostnya kita tadi bukan. Oh, maaf. Bukan karena enggak ya. Kartika ya. Ora Ayu Kartika wae. Jarang. Lagi Bu Ayu ngisor dhewe ngono. Ayu Anggraini. Monggo Bu Ayu. Aku selak kebelet. Selak pengen ke toilet. Enggak apa-apa, monggo. Nanti tak izinin. Kang, saking tegangnya. Nganu, chat Itu kan itu waktunya 90 menit tuh. Nanti Mohon izin ke toilet. monggo. Ditulis. Mohon izin. Mbak Yanti saya kuat Mbak Yanti. Iya kok ora ketok to Mbak Yanti ket mau to. Suaranya ra eneng Mbak Yanti. Mbak Yanti pendiam aku. Mbak Yanti mau dine ditakoki kon share screen matrix. Ya. Masalah kurang tadi. Jadi menang wae. Apa lagi ngenteni klunding Mbak Yanti? Oh, balik muni. Ya Allah, kelundang-kelunding ya, Mbok ya. Yo sing jare arep ngejek jajake mie godhog. Kandhani kok mudun ae lho. Udah selesai nih nggih kelompok 1 nggih. Sampun, Mbak. Ya, baik. Saya informasikan ulang, jangan lupa setelah ini langsung mengerjakan evaluasi akademik yang ada di Kolabjar. Itu nanti bentuknya studi kasus, kemudian ada waktunya. Jadi jenengan buka soal, itu waktu otomatis berjalan. Model kayak CAT itu. Nah, jadi nanti dikerjakan selama waktunya kalau nggak salah antara 90 sampai 2 jaman. Gitu. Kemudian langsung disubmit. Kalau belum selesai, misal waktu sudah habis tapi belum selesai, dengan belum selesai mengerjakan itu secara otomatis nanti akan tersubmit sendiri dari sistem. Gitu, iya. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Ini sekarang kan masih setengah 10. Apakah bisa dikerjakan nanti misalkan jam 10? Jam 10 bisa, tapi kalau itu jangan terlalu lama Mas, jangan sampai sore gitu. Lebih cepat lebih baik kalau menurut saya. Untuk batas maksimal pengerjaannya apakah mungkin dibatasi jam kerja atau gimana ya Mbak? Sebetulnya kalau yang kemarin itu kita batasin sampai jam 4 sore. Cuma ini lebih cepat lebih baik instruksi dari atas nggih. Jadi lebih baik dikerjakan sekarang. Terima kasih Mbak. Ya. Terima kasih. Baik. Udah cukup nggih untuk Mas Rusli monggo. Ini coach yang terakhir kan diajukan hari Rabu ya Pak? Betul, tanggal 25 ya. Apakah seminar diajukan hari Jumat? Ya, seminar enggak Mas, karena besok itu sebetulnya kan coaching tanggal 27. Hanya saja WI-nya itu tabrakan gitu. Jadi beliau-beliau yang harusnya tugas itu harus mendampingi seminar. Ada yang jadi penguji atau narsum, ada yang jadi coach gitu. Jadi kita yang ngalah untuk maju gitu. Kalau untuk seminarnya tetap tanggal 31. Oke, terima kasih Mbak informasinya. Sama-sama. Ada Terima lagi? kasih Mbak. Ya, sudah cukup nggih.
Baik, kalau sudah cukup saya akhiri. Selamat mengerjakan evaluasi akademik, jaga kesehatan untuk bersiap coaching selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Bisa langsung live ya. Oke. Tadi informasinya apa nggih, Mas Mbak? Saya ketinggalan. Lagi. Monggo. Ya, Mbak Yanti monggo. Apa? Mbak Yanti yang belum bicara dari tadi loh. Kan garap evaluasi. Oh, kan garap evaluasi. Garap evaluasi karo seminar RA-ne tetap tanggal 30 31.